kembali ketemu lagi sama Afi di Cerita Jenama. Hari ini aku lagi ada di Duh Baking Studio dan di sebelah aku ada ownernya namanya Teh Meti. Halo Teh Meti, Halo, seneng banget bisa datang ke sini. Makasih. Teh Meti gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Teh Meti, kita mau ngomong-ngomong soal Duh Baking Studio tadi. Ya. Kenapa sih namanya Duh? Langsung to the point. To the point. Duh. Oke, Duh. Banyak yang bilang tuh disangkanya doh kan. Oh iya. Apa ngambil dari bahasa Inggris gitu, doh jadinya duh. Enggak sih, waktu itu tuh emang udah mentok banget cari nama. Curhat sama suami kan, apa ya namanya ya? Duh, apa ya namanya? Apa dong namanya? Duh apa ya? Ya suami udah bete gitu kayaknya kan. Mau dah duh aja, udah duh aja namanya. Ya udah deh, oke, fine. Udah aja itu aja. No resistance. Karena emang udah hopeless banget waktu itu tuh kita pengen start jualan di Jakarta, awalnya jualan cinnamon rolls. Oke, jadi di Jakarta dulu. Jakarta dulu. Terus ya itu udah butuh nama kan, mau stiker apa segala macam, ya udah deh. Oke deh, duh. Kenapa ada baking studionya? Ada dua ini sih alasan. Mungkin karena kita sharing space selalu dari awal sama suamiku kan. Suamiku di Post Pro Audio gitu, jadi dia ada studionya nih. Kita suka bercanda ya, kita sama-sama mixing gitu. Di atas mixingnya mixing audio, aku mixing adonan gitu. Cici. Disambung-sambungin ya. Jadi ya udah di studio deh gitu. Dulu sih belum ada bakingnya tuh, baru pas kita ke Bandung mulai ada workshop gitu, mulai ada kegiatan-kegiatan lain selain aku jualan. Jadi kayaknya lebih jelas kalau kita kasih baking studio ya gitu. Jadi orang-orang ngerti gitu, bukan disangkanya kita studio foto atau studio apa gitu. Jualan apa aja sih di Duh Baking Studio ini? Ini dimarahin nih ntar sama orang-orang. Jadi yang lagi rame kemarin karena lagi hits roti artisan ya, yang sourdough artisan cranberry itu yang lagi rame. Terus kita ada beberapa jenis lah, ada yang savory-nya juga. Jadi ada olive, jalapeno, sisanya kayak ganti-ganti gitu. Jadi misalnya kayak kemarin kita dapet teman ada yang jualan daging asap gitu misalnya ya. Oke, kita beli deh terus pakai yang daging asap dia gitu. Misalnya jadi ada menu-menu kejutan gitu ya. Misalnya Tavi ada yang ayam asap misalnya gitu. Mau nggak? Ya udah deh, boleh cobain gitu. Kita beli satu whole terus nanti kita bikin atau tuna apa segala macam. Di luar itu sisanya cemilan-cemilan aja sih, dan banyaknya sourdough memang gitu. Kalau menuju Lebaran aku punya menu sendiri standar hampers gitu, menu-menu dari mamaku karena mamaku emang dulu rajin bikin kue kering. Jadi kita ambil resep keluarga itu biasanya lebih menarik ya, dan lebih ini nggak sih, rasanya lebih rasa zaman dulu tuh lebih bikin kangen kan. Ingat masak setiap jadinya. setiap baking udah mulai masuk Lebaran, masuk apa tuh namanya, Ramadan. Iya, Ramadan. Terus udah ada mulai cium-cium bau keju di dapur tuh, langsung deh ingetnya ya. Masa itu deh kecil. masa SD sering bantuin mama. Nah, Duh Baking produknya Duh Baking Studio ini bedanya apa sih dari yang lain Teh gitu? Kan banyaknya di Bandung mah ya. Ya, aku tuh sebenarnya nggak masih belum berani sih untuk bilang aku specialty di sourdough. Nggak apa-apa, berani sebenarnya. Kenapa nggak berani? Nggak berani karena takutnya overclaim gitu kan. Karena dan nggak semuanya sourdough sih memang gitu. Tapi kalau roti sourdough yang kita jual gitu. Cuma aku memang ngulik udah cukup lama, tapi kan nguliknya otodidak ya. Sedangkan sekarang tuh kan banyaknya yang sekolah ya. Iya. Jadi minder kan kami nih yang otodidak. Udah kita ke pinggir aja, kalau yang lain dipanggilnya ya chef gitu. Kalau aku mau panggilnya teteh aja gitu. Jadi ya gitu deh, specialty-nya sourdough mungkin lah ya. Sourdough ini kan tadi justru belajarnya sendiri, otodidak. Kenapa ingin belajar sourdough? Kenapa sih gitu? Kan bikinnya nggak mudah ya. Anakku tuh SMA. Awalnya dari situ. Iya, anakku SMA dan sangat sensitif waktu umur setahun mungkin ya. Jadi kayak makan roti flare, makan tuh bukan bener-bener cuma dikasih makanan roti ya. Cuma kadang-kadang kita lagi makan roti pengen nyemil ya, atau enggak coklat gitu. Terus ada waktu itu kedelai, ada lagi yang lain lah.
Terus kita kan pengennya save ya di rumah. Sebelumnya memang udah pernah kenalan sama sourdough, tapi malas masih. Terus ya udah deh, akhirnya ya udah cobain aja. Waktu itu sempet banyak homemade lah, jadi di rumah tuh standar ibu-ibu empasi lah, segala macam sendiri. Jadi awalnya karena buat produksi rumah sendiri aja, buat anak sendiri. Bikin sendiri. Terus kemudian akhirnya jadi kayaknya oke nih untuk dijalanin bisnis. Sebelum aku tuh emang suka pada dasarnya, tapi nggak percaya kalau ada orang yang bakal beli kalau aku jualan. Karena nggak bisa jualan gitu. Terus jadi kayak pas nikahan gitu bikin sendiri, bikin cookies, welcome gift gitulah buat keluarga yang tinggal di hotel. Jadi di hotel kita taruh souvenir bikin sendiri apa segala macem gitu. Kata keluarga udah jualan aja gitu. Enggak 2 tahun nikah sambil kan, terus mulai bikin ya udah, jadi kan bikin roti apa segala macam sendiri, bikin ini sendiri, bikin selai apa sendiri gitu kan. Bikin selai itu juga sendiri? Ya tapi buat di rumah aja, itu nggak layak jual sih itu. Kayak nggak halus, biasa perfeksionis. Jadi ya udah kata jual aja, suami juga, aku tuh yakin kamu tuh bisa. Aduh masa sih, ya udah deh cobain. Waktu itu produknya ya itu awal-awal keluar roti sourdough yang rustic, terus ada kayak roti sandwich breadnya tapi pakai madu gitu. Itu sama sourdough juga, sama cinnamon roll. Pertamanya itu, habis itu baru mulai ke cookies. Kita bikin yang almost vegan. Jadi yang almost vegan ini benar-benar bagus-bagus bahannya. Dan ini tadi nyangkut ke yang membedakan aku sama yang lain ya. Aku berusaha masukin nutrisi lain gitu, selain tepung ke bahan-bahan baked good. Misalnya pakai chia seed, pakai seed-seedan yang lain gitu ya. Terus tepungnya tuh yang nggak cuman protein tinggi aja, nggak cuman protein rendah aja kalau cookies gitu. Atau tepungnya mungkin yang gluten free terus ditambahin apa gitu. Karena kayaknya menurutku klaim cemilan pasti nggak sehat itu, kalau baked good tuh pasti nggak sehat gitu. Sebenarnya nggak juga sih, mungkin ya tergantung memang bahannya apa. Terus aku percaya kayak misalnya kalau aku di sini bisa ngolah tepungnya sendiri gitu misalnya ya, hopefully. Terus kayak itu mungkin bisa walaupun tetap proses food, tapi bisa mengurangi, nggak ultra banget lah gitu, karena kita bisa proses sendiri. Tadi sedikit plus ada baked good. Nah itu kan dipakai di jargonnya juga ya? Iya nggak sih? Nah itu tuh apa? Jadi ya dulu more than love. ini awal banget nih, ada tulisannya. Awalnya more than love. Karena emang jualannya roti aja kan, waktu itu roti tawar, roti apa. Terus lama-lama kesininya ya nambahkan, ada cookies, ada brownies, ada apa lagi ya? Masih di roti sih, tapi mungkin ada yang roti kecil-kecil gitu ya, yang roti personal. Jadi ya udah deh baked good aja ya kali ya, karena semuanya pasti melalui tahapan di oven gitu. Nggak ada yang kita masak-masak, kita emang nggak jualan nih yang masak-masak doang. Jadi ya udah deh baked good aja. Goodsnya ya macam-macam. Goodsnya tuh mencakup ke semua produk kita aja in general. Diolah dengan baik, pakai bahan-bahan yang baik, segala macam. Ini kan masih diolah sendiri tadi ya, terus bilangnya memang masih kecil-kecilan gitu dan lain-lain. Mimpi besarnya apa sih sebenarnya di baking studio ini? Suka nggak pede gitu. Mimpi besarnya pengennya sih lebih maju ya, yang pasti mungkin punya tempat sendiri gitu ya, maksudnya store yang benar-benar bisa berdiri sendiri, karena sekarang kan kita masih nyampur sama rumah gitu, rumah tinggal. Terus pengen bisa lebih artisan, dalam artian artisannya tuh ya bisa lebih milih tepung, mungkin yang cari yang organik, yang dari petani-petani di daerah gitu ya, grainsnya, walaupun bukan kalau wheat tuh gandum ya, bukan gandum, karena di Indonesia kan nggak ada ya, cuma dikit banget ada pun. Itu sih pengen bisa, itu sih pengen. Kalau ngelihat yang homestead di luar negeri itu suka ngiler ya, kita kayak wah mereka seru banget ya ngegiling sendiri bikin gitu, apa segala macam. Aku mungkin lebih kayak gitu, pengen ke situ. Dan pengen punya workshop
kelasnya yang lebih ramai lagi. Sekarang udah ada workshop kelas juga ya? Udah ada. Itu kapan aja gitu, terus gimana caranya orang mau ikut? Jadi workshop kelasnya biasanya weekend. Oke. Tapi kalau misalnya aku dapet ada yang ngehubungin teh pengen dong weekday gitu ya, karena misalnya weekend nggak bisa gitu, ada aja. Kalau udah ada 3 orang biasanya aku bikinin, dia tinggal WhatsApp aja ngobrol. Biasanya adminnya kalau nggak aku ada 1 lagi gitu, antara 2 itu. Menunya macam-macam, kadang ada cake. Kemarin yang lagi rame banget yang kayak roti macan itu, tentu saja itu kita dari Oktober sampai kemarin soal terus. Penuh terus setiap weekend. Aku susah loh mau beli itu di aplikasinya. Nanti WhatsApp aja ya. Jalur ordal aja. Ya, gitu sih ya, ada banyak permintaan kan. Kemarin kita udah mau stop, terus ya tuh jangan dulu stop gitu. Udah. Tapi jangan atau kan banyak permintaan. Lebar. Capek banget loh. Itu tuh kayak bisa Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 3 hari ya. Terus habis berapa jam biasanya kalau kelasnya? Dari jam 10 sampai jam 3 sore. Lama ya, lama. Itu udah dicepet-cepetin sebenarnya. Karena itu sampai proses ya benar-benar dari tepung gitu. Kita udah bantu timbang aja biar cepat. Bantu timbang terus sampai baking, dan materinya cukup menyeluruh. Kalau menurutku ya cukup jelas, dan kalau dari respon orang-orang, feedback orang-orang juga mereka ngerasa materinya more than what they paid for gitu. Dapatnya lebih banget. Ikutan dong. Karena anakku juga termasuk suka roti. Tapi kan suka kalau misalnya yang atau tepungnya misalnya itu kan suka memicu alergi ya. Nah gitu aku pengen banget. Dan aku suka sourdough sebenarnya. Iya, itu bisa bikin ya? Iya, bisa banyak banget yang ibu-ibu rumah tangga yang ikutan. Mau itu yang jualan atau yang konsum sendiri aja. Dari yang benar-benar belum pernah bikin roti. Aku pernah coba bikin roti sekali. Nggak apa-apa. Berhasil itu. Ya, ada lah ya. Dilanjutin dong kalau gitu, tinggal dilanjutin. Teh Meti, kalau yang mau pesan rotinya Teh Meti itu bisa belinya, carinya di mana aja? Bisa di GoFood, di Grab. Cuma jamnya tuh kita start jam 9 sampai jam 5 sebenarnya opennya. Cuman ada break makan siang karena kita masih harus masak buat di rumah gitu. Jadi biasanya jam 12 sampai jam 1 apa setengah 1 tuh break dulu. Lewat Instagram bisa? Lewat Instagram bisa. WhatsApp bisa juga. Instagramnya apa dong? Instagramnya @duh_studio. Kalau WhatsApp ada di Instagram, bisa langsung message aja. Itu kalau mau daftar workshop tadi bisa langsung ke Instagram aja? Bisa langsung. Rata-rata semua info bisa sih langsung ke DM atau ke WhatsApp. Ada beberapa juga biasa kayak bisnis kayak coffee shop gitu, ada yang approach juga, bisa langsung sih ke WhatsApp. Coffee shop suka. Jadi mereka minta yang diajarin kecil-kecil ya, atau nggak mau dong lihat, terus pas lu lihat ribet, beli aja langsung. Minta dikirim aja setiap hari. Oh ya udah boleh. Jadi ngisi aja. Lucu banget sih. Iya, senang. Jadi teman baik, kalau tertarik sama roti sourdough yang tadi yang dibuat sepenuh hati, yang asalnya untuk keluarga tapi akhirnya dijual untuk ke publik, boleh follow akun Instagramnya aja di Duh Baking Studio ya. Terima kasih Teh Meti. Sama-sama, aku nggak berhenti senyum. Tapi bisa berhenti senyum. Dadah.